Kebanyakan dari kita mungkin pernah dengar umpatan dari Squidward berikut. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Mungkin kebanyakan dari kita akan tersenyum terhadap kalimat tersebut dikarenakan kesesuaiannya dengan realitas yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pertanyaan dasarnya adalah mengapa? Mengapa berita atau informasi yang kita temui belakangan dipenuhi dengan keanehan dan kebodohan? Acara-acara yang dipertontonkan pun sangat sering tidak sejalan dengan moral, serta mereka yang dijunjung untuk menjadi viral dan banyak dibicarakan hanyalah beberapa orang yang melakukan tindakan absurd yang terkesan tidak berguna bagi kehidupan sosial. Kita akan bahas secara tuntas. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk membantu kemajuan channel ini. Pertama, hal yang harus diperhatikan adalah nilai dari informasi itu sendiri bagi masyarakat, yang mana di era saat ini kita dilayani oleh beragam kemudahan terhadap akses informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Tak ayal, kontrol dari informasi itu sendiri menjadi sebuah tanggung jawab yang sejatinya dimiliki oleh masing-masing masyarakat itu sendiri. Kita yang memilih untuk menerima dan menyebarkan jenis informasi seperti apa dan bagaimana. Kita juga memiliki wewenang untuk menilai jenis informasi tersebut berharga atau tidak secara luas. Dan jika pada faktanya jenis informasi yang naik ke permukaan adalah beragam tindak keanehan serta kebodohan, maka jawabannya hanya dua, antara kita yang dibodohi oleh para penyedia layanan informasi atau justru kita sebagai masyarakat yang pada dasarnya memang benar-benar bodoh. Sejatinya, manusia membutuhkan informasi dalam kehidupan. Situasi tersebut adalah fakta sejarah di mana kesadaran yang kita miliki sangat bergantung pada apa yang kita terima dan apa yang kita genggam dalam kepala kita. Situasi tersebut juga mempertegas peran penting dari informasi dalam membentuk jenis kehidupan yang masyarakat jalankan. Kualitas masyarakat yang kita miliki dapat dengan mudah dinilai oleh apa yang kita sebagai masyarakat angkat ke permukaan. Atau dengan kata lain, masyarakat yang maju dapat dinilai oleh apa yang sering kali viral dalam kehidupan sosial. Dan ketika masyarakat dengan mudah menerima atau mengangkat beragam jenis kebodohan sebagai sebuah hal yang dibicarakan, maka situasi tersebut mengundang sebuah fenomena ketika penyedia layanan informasi hanya memberikan atau menawarkan hal-hal bodoh, karena hal tersebutlah yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Di dunia pragmatis pada era modern saat ini, sangat sedikit penyedia layanan informasi yang memang murni memiliki niatan untuk menyampaikan sebuah nilai yang seharusnya diterima oleh masyarakat, yang menjadi simbol bahwa masyarakat butuh sebuah informasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Informasi seolah dibentuk menjadi sebuah komoditi demi kepentingan dan keuntungan, yang menjadikan peran dari informasi justru seolah membutuhkan masyarakat. Keadaan aneh ini tentulah sangat bergantung pada kualitas kesadaran yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat kita. Karena jika kita memfokuskan pada nilai-nilai yang baik dan berkualitas, maka para penyedia layanan informasi pun akan menawarkan jenis informasi tersebut, meskipun tujuan utamanya adalah keuntungan. Namun itu jauh lebih baik dibandingkan keadaan saat ini, ketika yang kita dapat dan kita temukan hari demi hari hanyalah kebodohan demi kebodohan. Masyarakat kita seolah terlena oleh apa yang ditawarkan kemudahan zaman hingga pada akhirnya lupa untuk mengasah kualitas dari kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar dari kehidupan. Kita terus terlena oleh jenis informasi atau fenomena yang kita anggap aneh, bodoh, dan lucu. Hingga pada akhirnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai fundamental dalam bentuk pemahaman sosial dan kehidupan perlahan kita lupakan. Meskipun dalam satu asumsi kita dapat mengatakan bahwa perhatian yang diberikan pada jenis informasi dan fenomena yang berselimut kebodohan hanyalah dalam bentuk kritik atau perbincangan yang mentertawakan objek dari informasi tersebut. Namun situasi tersebut tidak menutup fakta bahwa dengan membicarakan apa yang dilakukan oleh mereka, maka secara tidak langsung menaikkan nilai dari kebodohan itu sendiri dengan menaikkan dirinya ke permukaan. Situasi tersebutlah yang kemudian menyebabkan sebagian orang rela melakukan tindakan-tindakan bodoh untuk mendapatkan perhatian khalayak ramai, yang meskipun dirinya mengetahui bahwa hal tersebut adalah sebuah tindakan konyol yang menyebabkan dirinya menjadi sebagai badut, dirinya tetap melakukan hal tersebut dikarenakan masyarakat kita yang memang memberi panggung terhadap konten-konten tersebut. Atau ya kalau lo mentok banget ya, udah lu bahas aja drama yang lagi rame. Si apa? Di berita lagi bahas apa, lu ikutin aja, lu bahas. Lu mah kagak perlu riset, kagak bikin video aja judulnya asal bener. Bagus metadatanya, banyak yang ngeklik, percaya gua, penonton Indonesia goblok. Kita berlomba-lomba mengatakan hal baik dan menentukan harapan atas jati diri bangsa yang dapat menjadi maju di masa depan.
Namun kenyataan dan tindakan yang kita lakukan pada dasarnya sangat bertolak belakang dengan semua itu. Kita justru masuk dalam keadaan yang dapat dengan mudah melemahkan kesadaran dan pengetahuan yang kita miliki, hingga pada akhirnya yang kita dapatkan hanyalah permasalahan demi permasalahan setiap hari. Ada banyak konten kreator atau penyedia layanan informasi yang berusaha survive di era penuh kebodohan saat ini, yang masih berusaha bertahan di dalam kecilnya perhatian yang masyarakat berikan. Namun, banyak juga yang telah menyerah hingga menutup upaya dalam merubah kesadaran masyarakat dan membagikan hal-hal yang berorientasi kebaikan, seperti Easy dengan channel What the Fuck Indonesia yang memilih untuk berhenti memberikan kritik dan masukan terhadap jenis kehidupan tolol yang masyarakat jalankan. Dan YouTube sekarang udah gak ada bedanya lagi sama TV. Isinya cuman selebritis goblok, sosialita, dan isinya itu ya iya acara-acara sampah yang diisi sama orang-orang mereka itu. Selebriti-selebriti tolol. Yang mereka itu egois, dan mereka itu sebenarnya cuma boneka. Jadi mau lu bilang lo bikin karya apa segala macam tuh bullshit, man. Lu cuma boneka sponsor doang. Audiens ya sekarang akhirnya tinggal dibego-begoin aja sama selebritis, sama YouTube star, sama sponsor, sama brand, yang sama influencer juga. Yang to be fair, sebenarnya lu jadi influencer kan lu bisa memberikan pengaruh dan impact serius ke masyarakat. Cuman daripada buat ngasih impact ke masyarakat, lo pada milih buat bikin diri lo sendiri tajir gitu loh. Saya sendiri belum dapat mengetahui apakah kausalitas yang hening dapat benar-benar survive dari keadaan memprihatinkan ini. Saya hanya berharap saya dapat bertahan membuat video dan menulis hingga 10 Desember nanti. Dan jika progres yang saya dapatkan masih stagnan atau dengan kata lain saya masih gagal mendapat perhatian, tidak menutup kemungkinan saya akan berada di jalan yang sama dengan mereka yang telah lelah dengan manusia, atau dengan kata lain, kausalitas yang hening akan berhenti untuk seutuhnya dan selamanya. Dan saya mungkin akan menjalani jenis kehidupan yang berbeda. Sekian kausalitas yang hening, sampai jumpa.